Oh, komennya itu bukan Viv. Komennya itu bukan Viv, tapi nah, oke, di sini. Jadi ini kita ketikkan Colin, komennya namanya Colin, dan which, varian dan seterusnya, maka di sini cara analisis multikolinearitas itu menggunakan VIF atau variance inflation factor. VIF sama dengan variance inflation factor. Saya tuliskan di sini ya. Rule of thumb-nya apabila kurang dari 10 maka oke. Nah, VIF itu variance inflation factor. Dia punya rule of thumb, apabila kurang dari 10 maka oke. Maka tidak masalah, silahkan dilanjutkan analisisnya. Kalau kita lihat di sini, VIF-nya berapa? VIF-nya itu ternyata itu semuanya kurang dari 10, maka sebenarnya nggak masalah. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita mau menggunakan hasil ini, atau misalkan ya, dari perbandingan dua ini, kita mau menggunakan hasil yang kiri ini, sebenarnya Anda juga punya dasar. Nah ini dari pengujian VIF ini kurang dari 10 Pak. Jadi saya gunakan yang ini aja nggak apa-apa. Itu secara dasar Anda punya, tidak masalah. Jadi padanya penelitian itu sebenarnya tidak ada hitam dan putih, selalu ada yang abu-abu. Kan bisa jadi besok misalkan Anda bimbingan dengan dosen gitu, bisa jadi dosen satu dengan yang lain itu berbeda, ya itu biasa aja. Anda baca artikel, yang satu ngomong artikel ini ngomong bahwa A berpengaruh terhadap B, yang artikel satunya B berpengaruh terhadap A, terus Anda bingung. Nah, sebenarnya yang berpengaruh itu A terhadap B atau B terhadap A. Terus Anda bingung. Nah, penelitian itu seperti itu. Penelitian itu sebenarnya dinamis. Penelitian itu agak beda dengan skripsi. Skripsi itu kan statis. Ya. Jadi skripsi Anda itu kan selalu kan bagian awal itu pendahuluan, terus kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, terus manfaat, gitu kan. Nanti tinjauan pustaka, kajian literatur, pengembangan hipotesis dan seterusnya. Kan mesti bentuknya seperti itu loh. Coba Anda lihat di artikel jurnal. Artikel jurnal itu enggak selalu seperti itu. Kadang ada jurnal artikel yang dia itu enggak ada literatur review-nya, ya enggak masalah. Kadang ada artikel jurnal yang dia nggak ada hipotesisnya, nggak masalah. Saya kalau nulis juga seringnya saya nggak pakai hipotesis. Jadi artikel jurnal itu sebenarnya penelitian itu lebih dinamis gitu. Dan kita sebenarnya harus paham bahwa masing-masing kita itu yang penting kalau kita tulis itu kita punya dasar wis aja. Yang penting Anda mensitasi dari orang, mensitasi dari artikel ilmiah, gitu. Jangan dari Wikipedia ya. Itu ya pokoknya dari artikel ilmiah jurnal itu yang penting Anda sitasi itu. Jadi kalau Anda punya sitasi itu, Anda punya dasar, Anda ujian skripsi, mau penguji Anda itu ngomong apa aja, ya nanti Anda punya dasar. Dasar saya ini, Pak. Jadi tidak masalah. Tidak usah khawatir. Nah, itulah kenapa yang di sini Anda mau pakai yang pertama atau pakai yang kedua itu up to you. Terserah, monggo silahkan. Tidak masalah. Karena kalau yang pertama berdasar analisis multikolinearitas dengan correlation metric ini tadi kan ya, ini kan korelasinya tinggi, 0,7 sehingga Anda anggap bahwa ini sudah cukup tinggi sehingga variabelnya itu tidak bisa ditaruh dalam satu regresi. Tapi kalau yang ini tadi hasilnya bahwa VIF-nya itu masih 2, jadi masih aman, jauh dari angka 10 sehingga ini taruh dari satu regresi. Tidak masalah, Anda bisa pakai 2. Nah, tadi adalah analisis multikolinearitas. Sedangkan tadi asumsi klasik kan ada banyak ya, ada normalitas, ada multikolinearitas, terus kemudian ada heteroskedastisitas. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah analisis normalitas. Oke, analisis normalitas. Teruskan di sini normalitas. Oke. Nah, normalitas ini sebenarnya banyak dari kita yang salah. Yang harusnya normal itu siapa? Apakah variabelnya? Atau kalau variabelnya itu variabel yang mana? Misalkan kita punya berapa ini? Kita punya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita punya 8 variabel. Yang harus normal itu yang mananya? Apakah language atau experience, wage, occupation, marital status, female, education, atau black? Atau yang lain yang harus normal? Jawabannya adalah yang harus normal itu adalah residualnya atau error term. Oke, jadi yang harus normal itu adalah residualnya. Residualnya tadi kalau misalkan kita lihat di slide PowerPoint saya, ini kan ya. Nah, residualnya tadi kalau OLS itu EI, kalau misalkan panel itu maka ada A dan U. Oke. Nah, berarti yang harus normal itu sebenarnya bukan X-nya ini, bukan X2, bukan X1, bukan Y, tapi yang harus normal itu adalah ini, atau ini, dan ini. Jadi error termnya yang harus normal. Kadang mahasiswa itu masih sering bingung. Uji normalitas tapi yang diuji normalnya adalah variabel X-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat misalkan, tadi variabel apa? Female. Female itu angkanya berapa? Angkanya itu 0 dan 1. Kalau Anda buat grafik, ya nggak akan jadi bell curve. Anda coba sampai kiamat kurang 2 hari, ya nggak mungkin akan jadi bell curve. Jadi selamanya ya masih akan tetap seperti itu. Grafiknya ya antara 0, kemudian 1 kan ke atas gini. Ya paling kayak gitu. Nah, jadi yang harus diuji ke normalnya itu adalah residualnya. Nah, sekarang kita akan coba uji normalitasnya di sini. Nah, tadi kan kita pakai RE ya. Misalnya kita pakai model yang female, kita drop. Kita enter lagi. Nah, untuk menguji normalitas, khusus normalitas ya, kita perlu run regresi dulu. Baru setelah itu kita uji, kita cari residualnya. Nah, residualnya itu kan nggak kelihatan kan di sini, maka kita harus memerintah stata agar E atau A dan U-nya ini bisa dikeluarkan, maksud bisa ditampilkan. Cara menampilkannya gimana? Kita ketikkan di sini residual, UE. Mengapa UE? Karena ini tadi loh, kan ini A dan U. Ya kadang namanya E, ini kadang namanya U, kadang namanya A dan U, terserahlah sebenarnya. Tapi yang jelas ada satu yang itu fix, ada satu yang bervariasi antar waktu. Nah, ini jadi ada U dan juga ada E. Ini residual ini sebenarnya namanya bisa macam-macam. Mau Anda tulis nama pemain bola, misalkan Messi, itu ya bisa sih. Ronaldo itu juga bisa. Tapi untuk saat ini saya tuliskan residual aja, biar nanti kita semua nggak gagal paham. Oke. Predict residual UE, kita enter. Nah, loh kok nggak ada apa-apanya Pak? Ya memang di sini tampak nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ketik browse, di sisi paling kanan, nah di sini udah muncul. Ini adalah residualnya. Jadi sekarang Anda sudah bisa memerintah stata mengeluarkan residual. Oke, nah sekarang residual sudah dikeluarkan. Setelah residual sudah bisa dikeluarkan, maka selanjutnya bisa kita uji normalitasnya. Saya akan berikan 2 cara saja menguji normalitas, yaitu yang pertama kita bisa pakai histogram. Terus kita ketikkan nama residualnya tadi, residual. Kita enter. Nah, muncul seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ya ini mendekati kayak bell curve ya, atau mendekati diagram lonceng sih. Kalau secara gambar. Tapi coba kita uji, kita ambil pengujian kedua.
Kalau misalkan kita menggunakan cara lain. Cara lain itu salah satunya adalah dengan skewness dan kurtosis. Skewness dan kurtosis, komennya namanya SK-test residual. Ini skewness dan kurtosis. Sebentar, salah. Kenapa nggak mau ya? Di sini aja lah. Oke, enter. Nah, kalau di sini itu hasilnya adalah ini signifikan. Kalau signifikan itu berarti apa? Berarti data kita itu sebenarnya error term kita itu sebenarnya tidak terdistribusi secara normal. Artinya apa? Artinya asumsi normalitas itu tidak bisa terpenuhi. Kalau dari sini. Nah, saya perlu bilang di sini bahwa kalau Anda baca artikel-artikel jurnal, mengapa mereka itu tidak pernah menguji normalitas. Saya bilang bahwa artikel jurnal yang ditulis oleh peneliti yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bagus gitu, itu mereka tidak pernah ngetes normalitas, bahkan mereka tidak pernah mengetes heteroskedastisitas dan autokorelasi. Khusus normalitas itu biasanya mereka menggunakan asumsi central limit theorem. Central limit. Central limit theorem itu artinya apa? Central limit theorem itu artinya data kita itu semakin banyak, itu dia maka bisa diasumsikan normal tanpa kita perlu melakukan pengujian. Apalagi ini datanya 4.000. Datanya 4.000 itu sudah bisa disebut bahwa data kita sebenarnya normal dan tidak perlu uji normalitas. Makanya saya kalau membimbing mahasiswa skripsi biasanya ya tidak selalu saya minta terserah mereka mau uji normalitas, mau uji asumsi atau enggak, terserah mereka. Karena apa? Karena ini misalkan menurut central limit theorem, kalau n kita itu sudah banyak, n jumlah observasi itu sudah cukup banyak, maka tidak perlu melakukan pengujian normalitas. Dan ini sudah cukup banyak, 4.165. Nah, kriteria cukup banyak itu seperti apa, Pak? Kriteria cukup banyak itu bahkan ada yang bilang kalau n-nya itu sudah di atas 30 itu sudah disebut cukup banyak. Tapi kalau saya gitu ya paling nggak di atas 100 itu sudah lumayan cukup banyak. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk normalitas. Jadi sudah berhasil kita uji dengan histogram maupun dengan skewness dan kurtosis. Oke, selanjutnya kita menguji heteroskedastisitas. Heteroskedasticity, bahasa Inggrisnya ya, heteroskedastisitas. Jadi cara mengujinya itu seperti apa? Cara mengujinya itu adalah dengan komennya itu namanya ESTAT head test. Jadi, nah cuman gini, saya perlu beritahukan bahwa khusus untuk uji heteroskedastisitas itu tidak ada uji heteroskedastisitas untuk random effect regression, itu enggak ada. Adanya itu untuk OLS dan juga untuk fixed effect. Oleh karenanya, maka pengujian heteroskedastisitas ini kita akan coba dulu menggunakan OLS ya. Misalkan ini saya ganti regress. Misalkan di regress seperti ini. Dan Weiss, Asparian, Weiss, dan sebagainya ini. Kita regress dulu. Nah, setelah diregress, oke, kita ketikkan ESTAT head test. Ini untuk uji heteroskedastisitas. Salah komen saya, datanya terlalu sensitif. Nah, jadi di sini ada Bruce Pagan Cook Weisberg test for heteroskedastisitas. Hasilnya apa? Hasilnya adalah bahwa uji kita itu signifikan sehingga apa? Sehingga
kita itu ada problem heteroskedastisitas dalam model kita. Jadi normalitas nggak lolos, heteroskedastisitas juga nggak lolos. Apakah itu akhir dari dunia? Saya jawab tidak. Gitu. Nah, terus tadi saya katakan bahwa kalau random effect nggak bisa, tapi kalau fixed effect masih bisa. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan, kita coba uji, kita run dulu dengan menggunakan fixed effect. Oke, dengan menggunakan fixed effect, selanjutnya ini kita gunakan komennya itu namanya xttest. Kursor saya mana? xttest 3. Nah, modified world test from group wise heteroskedasticity in fixed effect regression model. Jadi di sini memang harus fixed effect. Kalau ini Anda run menggunakan random effect nggak akan bisa, walaupun sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan bisa. Jadi ini hasilnya signifikan. Artinya kita ada problem heteroskedastisitas. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Waktu 18 menit lagi. Oke. Siap. Ya, sebentar. Kita masih kurang 2 pengujian, tapi saya mohon izin 1 menit. Mungkin Mas Timo kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan dipersilahkan ya. Dituliskan di kolom komentar. Saya izin dulu 1 menit. Baik, ini bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan mengenai materi, bisa langsung dituliskan di kolom komentar chat. Kami ingatkan kembali nanti untuk seluruh materi terkait PowerPoint dan Duvel untuk pengerjaan analisis data panel akan kami kirimkan melalui email, jadi jangan khawatir apabila ada bagian-bagian terlewat. Dan untuk presentasi kali ini juga sudah kami record, nanti akan kami share melalui YouTube. Untuk linknya akan juga kami bagikan melalui email seperti itu. Masih kami tunggu apabila ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, segera saja langsung menuliskan via room chat dalam meeting ini. Untuk Mbak Ayu, Mbak Hilda, dan Mbak Nunki, apakah tadi jawaban dari Pak Andi sudah menjawab pertanyaan yang diajukan? Oke, saya lanjutkan lagi ya Mas, yang tinggal sedikit lagi. Ya, baik Pak. Oke, maaf, saya harus ambil minum karena ternyata haus banget nih ngomong dari tadi. Baik, jadi tadi sampai mana? Oke, jadi kita sampai ke pengujian asumsi klasik heteroskedastisitas dan hasilnya tidak lolos. Terus kemudian selanjutnya kita coba uji autocorrelation. Autocorrelation itu kita bisa menggunakan XT serial. XT serial, kita lanjutkan di sini. XT serial. Jadi tinggal kita tulis semua ya di sini. Terus ini nggak usah pakai RE.
Ini adalah uji autokorelasi. Saya sudahlah. Keterangan nggak bisa. Gini aja. Uji autokorelasi. Oke, kita gunakan komennya adalah XT serial. Enter. Nah, will treat test for autocorrelation in panel data. Hasilnya adalah bahwa signifikan. Jadi H0-nya itu adalah no first order autocorrelation. Berarti karena signifikan maka kita reject H0 dan H1-nya adalah ada first order autocorrelation. Sehingga uji autokorelasi ini tidak lolos. Normalitas nggak lolos, heteroskedastisitas nggak lolos, autokorelasi nggak lolos. Semua nggak lolos. Masih ada satu uji lagi. Tadi yang satu udah ya. Yang satu tadi adalah uji multikolinearitas. Sehingga kalau kita berada dalam apa ya? Kita berada dalam kondisi seperti ini, di sisi yang lain kita melihat bahwa peneliti atau artikel-artikel jurnal itu mereka sering tidak menggunakan uji autokorelasi. Nah, terus sebenarnya itu gimana toh uji asumsi klasik itu sebenarnya bagaimana? Nah, saya coba buka lagi slide saya di sini. Nah, what if we could not fulfill classical assumption? Gimana kalau kita tidak bisa memenuhi asumsi klasik? Nah, jawabannya adalah, jadi sebenarnya standar error yang ada di OLS ataupun yang ada di analisis data panel itu sebenarnya standar errornya itu belum betul. Karena apa? Karena standar errornya di sini itu belum ada yang namanya cluster effect. Jadi kan gini, ya penjelasannya agak jelimet sih. Cuman pada intinya gini, kan tadi kan di data panel itu di setiap individu itu kan dia ada, saya ini aja lah, saya balik ke sini aja. Nah, saya balik ke sini aja. Oke, jadi kan ini. Jadi kan dia itu ada individu-individu yang berbeda. Terus kemudian ini 1 sampai 7 ini individu yang berbeda, 8 sampai 14 ini individu yang berbeda dan seterusnya. Ini kan individu berbeda. Kita sudah bilang sama Stata tadi pakai XT-set ya. Tolong ini dianalisis menggunakan data panel dengan menggunakan random effect. Kita pakai XT-rec terus diakhiri dengan koma RE. Nah, itu sebenarnya udah benar. Akan tetapi yang ada dalam analisis itu, yang ada di sini tadi, nah yang ada di sini tadi, nah standar errornya di sini itu belum di adjust atau belum di cluster atau belum disesuaikan dengan mana sih? Nah, belum disesuaikan dengan masing-masing individu ini gitu loh. Jadi standar errornya itu masih secara umum untuk semua. Anggapannya ya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini masih individu yang berbeda gitu. Jadi walaupun regresinya itu udah fixed effect, walaupun regresinya sudah data panel, akan tetapi apa? Akan tetapi standar errornya yang ada di sini ini belum betul. Karena ini belum disesuaikan dengan masing-masing individu, dengan masing-masing cluster. Nah, yang harus dilakukan adalah mengadjust. Bahasa Indonesianya itu. Ya, mengadjust ya. Jadi standar errornya harus di-adjust agar sesuai dengan cluster. Sehingga nanti akan menjadi yang namanya robust standard error. Sesuai yang ada di slide saya ini. Jadi, so robust standard error that allow cluster correlation and heteroscedasticity should be used. In other words,
Jadi dengan kata lain, jika kita menggunakan regresi dengan standar error yang sudah robust, maka sebenarnya asumsi heteroskedastisitas dan asumsi autokorelasi itu bisa diabaikan. Dan nggak lupa saya tulis di sini. Jika kita menggunakan regresi panel dengan standar error dan standar error. Nah, jika kita menggunakan regresi panel dengan standar error yang sudah disesuaikan dengan klaster atau per individu, maka kita bisa mengabaikan asumsi heteroskedastisitas dan autokorelasi. Jadi ini adalah jawaban bagi Anda semua yang mungkin merasa bingung, kok di jurnal itu nggak pernah uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Kok di jurnal itu yang ditampilkan hanya matriks korelasi. Artinya apa? Artinya kalau yang tampilkan hanya matriks korelasi berarti hanya pengujian multikolinearitas saja. Terus heteroskedastisitas dan autokorelasinya itu mana? Nah, jawabannya adalah ini. Karena mereka yang ada di jurnal artikel itu, regresi mereka itu standar errornya itu sudah disesuaikan per klaster, per individu. Atau namanya dengan kata lain, regresi dengan robust standard error. Nah, seperti yang ada di sini tadi. Robust standard error that allow cluster correlation. Itu kan? Dan itu should be used. Nah, regresi dengan robust standard error. Caranya bagaimana? Gampang. Misalkan ya, kita pakai komen ini, maka yang kita tambahkan di sini adalah R atau robust. Jadi tinggal kita tambahkan komen robust di sini. Kita enter. Nah, coba tadi yang nggak robust. Yang nggak robust gini kan. Nah, bedanya apa? Nah, ini yang robust. Robust, kalau di sini ketika sudah robust, maka di sini ada tulisan gini. Standard error adjusted for 595 clusters in ID. Jadi standar error sudah di-adjust, sedangkan yang ini tadi belum. Nah, ada tulisannya kan. Nah, terus kemudian di sini apa? Tulisannya robust standard error. Sedangkan di sini itu standar error tok. Hanya standar error saja. Implikasinya apa? Implikasinya itu biasanya T atau Z-nya di sini itu semakin mengecil kalau pakai robust. Ini 32, ini 48. Ini 1,71, ini 2,13. Coba kita aja ya. Kita buat tabel perbandingan. Robust S2 RER misalkan. Start RE RER. Nah, misalkan kayak gini. Loh, ini filenya kok tidak. Bentar. Nah. Ini nggak apa-apa lah. Nah, misalkan di sini. Jadi yang ada di sisi kanan ini, ini sudah robust, yang ada di sisi kiri ini belum robust. Ternyata apa? Ternyata setelah kita regresi robust, hasilnya juga beda kan? Weeks itu, weeks kali. Iya, weeks benar ya. Weeks berapa minggu dia bekerja dalam 1 tahun itu ternyata nggak signifikan mempengaruhi wage, mempengaruhi gaji mereka. Apakah mereka blue collar atau white collar itu juga nggak mempengaruhi berapa besar gaji mereka. Marital status itu juga tidak mempengaruhi berapa gaji mereka. Nah, dengan demikian, dengan harusnya kita lebih percaya pada ini, gitu. Karena kan yang ini tadi kan ada problem asumsi klasik, sedangkan yang di nomor 2 ini, di kolom 2 ini, kan problem asumsi klasiknya sudah bisa diabaikan, karena sudah menggunakan
regresi robust. Sehingga apa? Sehingga jawabannya adalah sebenarnya kalau misalkan kita itu tidak lolos asumsi klasik, ya, maka tidak masalah gitu, karena kita bisa menggunakan regresi robust dan itu sudah acceptable gitu, sebagai salah satu alasan kalau kita tidak usah menggunakan asumsi klasik. Jadi makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, selama bimbingan saya, nggak pakai asumsi klasik nggak apa-apa, yang penting Anda pakai regresi robust. Nanti regresinya sudah robust, standar errornya itu sudah di cluster by ID, sudah di cluster by individu. Kalau misalkan manusia ya manusia, kalau misalkan perusahaan ya berarti individunya berupa perusahaan. Jadi dengan seperti ini maka itu tidak akan menjadi tidak usah bingung. Misalkan Pak Mas, wah ini saya uji asumsi klasiknya ini nggak lolos Pak, terus gimana ya? Ya nggak usah khawatir, coba pakai regresi ini tidak masalah. Jadi kira-kira seperti itu, dan dengan demikian maka perkuliahan kali. Demikian maka saya kira materinya sudah selesai. Lagi ya? Ya sudah selesai. Jadi saya sudah jelaskan tentang regresi, fixed effect, random effect, data panel, pengujiannya asumsi klasik. Oke, saya kira seperti itu, Mas Timotius. Jadi silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh live atau mungkin bisa melalui kolom komentar. Ya, kita masih ada waktu 10 menitan lagi. Harusnya sudah selesai ya, tapi nggak apa, 10 menitan lagi nggak apa-apa, Mas. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Tastavian untuk materinya. Mungkin dari teman-teman setelah melihat pemaparan materi yang diberikan oleh Pak Andi, ada yang ingin ditanyakan untuk sesi terakhir ini, tanya jawab terakhir? Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa mengaktifkan fitur raise hand, nanti akan panitia hidupkan untuk kamera dan suaranya untuk yang ingin bertanya. Oke, kalau nggak ada ya nggak apa-apa Mas. Mungkin bisa kita akhiri kali ya. Jadi gini saudara-saudara, jadi pada intinya untuk membuat analisis data panel sebenarnya Anda tidak harus menggunakan Stata sih. Cuman memang kebetulan pada hari ini yang kita diskusikan bersama adalah kita analisis data panel menggunakan software Stata. Anda boleh aja misalkan menggunakan SPSS atau Anda menggunakan Views itu juga nggak masalah. Dan satu lagi, yang penting itu Anda bisa mencapai apa yang ingin Anda uji hipotesisnya. Gitu. Dan sebenarnya juga tidak harus menggunakan data panel. Cuman saya perlu bilang di sini bahwa karena data panel itu mengkombinasikan antara data cross section dan data time series, dan semakin banyak observasi itu biasanya hasilnya semakin bagus, maka data panel itu sangat sering digunakan pada saat ini. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak salah, dan nanti untuk materi akan kita berikan via email masing-masing bagi teman-teman yang sudah mendaftar kemarin. Saya kira gitu ya Mas ya. Mas Timotius lebih baik seperti itu. Oke, saya tutup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Tastavian Rizwandi untuk penyampaian materi yang diberikan pada hari ini. Kepada seluruh peserta juga kami ucapkan terima kasih untuk partisipasinya telah mengikuti acara pelatihan analisis data panel dengan menggunakan software Stata pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, Timotius Radika, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam saya memandu acara pada pagi hari ini. Atas partisipasi dan kerjasama yang diberikan oleh teman-teman semua, kami mengucapkan terima kasih. Dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa
berguna untuk kepentingan kita di masa depan. Akhir kata, saya selamat siang. Silahkan bisa untuk meninggalkan room meeting pada hari ini.